Di pertengahan jalan hendak menuju rumah Nyonya Ayu, seketika langkah kaki Bezuzen terhenti sebab ia mencium aroma bau darah yang amat kuat, yang mana aroma tersebut sangat mirip dengan aroma bau setan yang beberapa kali menghilang, yang ternyata aroma tersebut berasal dari botol obat penawar yang sengaja dicampur darah iblis oleh Xiaoxin. Bezuzen yang sadar dan tak ingin aroma tersebut mengundang kedatangan si tabib muda Fahai yang berusaha untuk menetralisir obat penawar tersebut. Namun hal naas dialami oleh Bezuzen. Dalam mode terdesak inilah, untungnya Nona Bezuzen dapat kabur dari kejaran sang tabib muda dengan mengeluarkan ajian Rogo Kusumo. Ya, berkat akal cerdiknya itulah untungnya ia berhasil mengecoh dari kejaran sang tabib muda Fahai. Karena tak ingin keberadaannya tetap ditemukan, Nona Bezuzen sengaja mengubah wujudnya menjadi ular agar dapat dengan mudah melakukan persembunyian. Tak berselang lama, ia dikejutkan akan kedatangan kedua gadis yang tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Yang ternyata kamar tersebut merupakan kamar Susian. Di sini Nona Ruyi bersama pelayannya mencoba untuk melakukan aksi gila, yang mana ia akan berpura-pura untuk tidur di dalam kamar tersebut dalam keadaan telanjang. Hal itu ia lakukan agar Susian nantinya dapat dipaksa untuk menikahi dirinya. Dikira rencananya berjalan dengan lancar, namun yang masuk di dalam kamar bukanlah Susian, melainkan sang tabib biksu Fahai yang masih melacak keberadaan Nona Bezuzen. Dengan sangat malu sang biksu memalingkan mukanya karena tak sengaja telah melihat kedua buah pepayanya. Di sini Susian menanyakan akan maksud kedatangan sang biksu tersebut. Dengan nada yang terbata-bata, sang biksu mencoba untuk menjelaskan, meminta maaf, serta berpamitan pergi untuk kembali mencari arah kepergian iblis, kuntilanak, tuyul, genderuwo, bayi bajang di tempat lain. Gimana sih skripnya? Tak berselang lama dari kepergian sang tabib, Nona Ruyi dan pelayannya menjerit meminta tolong di saat sedang memakai baju, yang mana ia dikagetkan akan kemunculan ular putih di dalam kamar. Yang untungnya dengan sigap Susian dapat menangkap ular putih Bezuzen dengan melumpuhkannya menggunakan garam dapur. Tuan Kinsu yang merupakan ayah kandung Nona Ruyi yang mengerti jika ular putih sudahlah sangat langka. Ia memerintahkan Susian untuk membunuh dan mengambil empedu ular tersebut untuk ia jadikan obat yang mujarab. Merasa tak tega, Susian memilih untuk melepaskan ular tersebut agar dapat kembali ke habitatnya. Dari sinilah Nona Bezuzen sangat kagum akan kebaikan Susian yang tak jadi mengeksekusi mati dirinya. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Susian masih dilanda kebingungan sebab dari 12 resep obat yang ia racik tak mempan untuk mengobati penyakit yang diderita Nyonya Ayu. Di waktu yang bersamaan inilah kakak peri yang tak lain Bezuzen datang menemui Changseng di dalam rumah yang tak lain untuk memberikan ramuan obat yang berhasil ia dapatkan. Dan benar saja penawar obat tersebut mampu menyembuhkan ibu Changseng yang sudah 1 minggu tak tersadarkan diri. Karena telah dibantu, Nyonya Ayu meminta agar Nona Bezuzen dan Susian dapat tinggal beberapa hari di dalam rumahnya. Tentu hal tersebut tak dapat ditolak oleh mereka, yang kemudian Susian mengajak Nona Be ke dapur agar dapat membantu dirinya memasak. Sambil memperhatikan Susian inilah, Nona Be sengaja menanyakan alasan kenapa dirinya memilih untuk melepaskan ular putih yang berhasil ia tangkap. Dengarkan akan pertanyaan tersebut membuat Susian terheran dan berpikir
Dari mana Nona B dapat bisa tahu? Di sini Susian menduga jika Nona B secara diam-diam telah mengikuti langkah di setiap kepergiannya. Karena dibuat GR, tuduhan tersebut membuat Nona B menjadi salah tingkah yang tanpa ia sadari. Kipas yang ia hempaskan membuat api di sampingnya seketika meluap. Seusai masak, terlihat hubungan mereka semakin dekat. Sambil menyantap makanan hasil masakan Susian inilah, Cheng Sheng memberitahu kakak Peri dan Susian untuk pergi menghadiri acara pesta lentera tahun baru yang diadakan setahun sekali di kota Lin'an. Dan benar saja, malam harinya terlihat kembang api pun bergemuruh di atas langit, yang menandakan jika tak akan lama lagi pesta lentera akan segera dimulai. Namun, di saat itu juga terlihat Nona Xiaoxin termenung, sebab ia sangat merindukan akan kabar ibunya yang sudah ratusan tahun tiada kabar. Karena kopi hitam memabukkan yang ia minum telah habis, ia memanggil sang pelayan untuk dapat menghantarkan wedang kopi kembali. Tak hanya menghantarkan kopi memabukkan, sang pelayan juga menawarkan hidangan khas kedainya yang berupa sate daging ular. Mendengarkan penawaran tersebut dengan spontan, Nona Xiaoxin sangat marah yang seketika berubah menjadi wujud aslinya. Di sisi lain, sang biksu muda Fahai juga dikejutkan akan reaksi pusaka tongkat saktinya yang berputar, menunjukkan arah akan keberadaan sang siluman. Ya, karena kekuatan yang tak imbang inilah, terlihat Nona Xiaoxin tak berdaya melawan kehebatan sang biksu Fahai. Yang untungnya di saat terdesak, dirinya berhasil diselamatkan oleh Nona Beizuzhen. Di saat hendak melakukan pengejaran, sang biksu muda Fahai seketika ingat akan wejangan gurunya agar tak gegabah dalam mengambil tindakan dan mengeksekusi mati setiap bangsa siluman. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Nona Beizuzhen dengan sangat riang menikmati akan keramaian pesta obor di kota Lin'an. Di sini juga terlihat Nona Bei bertemu dengan Nona Ruye yang bersamaan sedang memilih baju di toko yang sama. Melihat jika baju pilihan Nona Ruye pas dengan warna kulitnya, Nona Bei pun mengikuti gaya dan memilih baju yang sama dengannya. Sedangkan di toko baju yang lain juga terlihat si siluman kelabang berada di sana, yang tak lain ia berencana untuk menculik para anak-anak yang berada di kota Lin'an dengan cara memberikan hadiah secara cuma-cuma pada beberapa anak yang telah menghampiri tokonya. Tak berselang lama dari kejadian tersebut, terlihat si tabib muda Fahai tetap terus melakukan pencarian agar dapat menangkap bangsa siluman iblis yang telah melarikan diri sebelumnya. Karena aksinya tak ingin gagal, si siluman bangsa iblis mulai mengacaukan acara pesta obor di kota Lin'an yang membuat para warga penduduk kota lari berhamburan. Dan di saat itulah secara tak sengaja, Susian bertemu Beizuzhen di saat dirinya sedang mencari keberadaan Nona Ruye. Sadar jika aura siluman iblis jahat sangatlah kuat, sang tabib muda Fahai mencoba untuk menemukan titik sumber keberadaannya. Di sini juga terlihat Susian berusaha untuk memberi pertolongan pertama kepada para warga kota yang terluka. Begitu halnya dengan Nona Bai, ia juga turut membantu kesulitan yang dialami Susian. Namun di sisi lain terlihat si siluman kelabang mulai meringkus satu persatu anak yang sudah ia beri tanda sebelumnya. Yang tanpa dengan sengaja, lampu lentera yang dibawa si bocah tersebut terjatuh di kain yang mengakibatkan kebakaran hebat di kota Lin'an. Melihat adanya ledakan, Susian mengorbankan dirinya untuk melindungi Nona Bai. Melihat akan ketulusan tersebut, Nona Bai membuntal tangan Susian dengan kain putih yang ia robekkan dari bajunya. Sadar jika kobaran api tersebut semakin besar, Susian meminta Nona Bai untuk berlindung mencari tempat yang aman. Sedangkan dirinya akan berusaha untuk masuk ke dalam menolong para warga kota.
Nona Bai yang dari kejauhan melihat perjuangan Su Xian sangatlah luar biasa. Akhirnya ia memutuskan untuk membantu dengan cara mengeluarkan mantra spiritualnya untuk memanggil hujan. Sadar jika hal tersebut sangatlah membahayakan, Nona Xiaoxin mencoba untuk mengingatkan Beizhuzen untuk tak menggunakan kekuatan sihir spiritualnya di alam dunia fana. Sebab hal itu sangatlah bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan Sang Dewi Kuan Yin. Beizhuzen yang tahu akan resiko tersebut, terlihat ia mengabaikan akan perkataan Xiaoxin, yang malah ia meminta Xiaoxin agar dapat membantu untuk mempercepat ritual yang ia lakukan. Di sisi lain, sang biksu yang tak ingin aksinya gagal untuk menangkap para bangsa siluman, ia pun mengerahkan segala kemampuannya agar dapat menolong para anak yang dijerat oleh si siluman lipan kegelapan. Namun kesulitan Nona Bai tak cukup sampai di situ, karena di waktu yang bersamaan pusaka tongkat sakti biksu Fahai melesat menyerang dirinya. Yang untungnya Nona Xiaoxin dapat mengalihkan perhatian pusaka tongkat sang biksu Fahai, bertujuan agar Nona Bai dapat segera menyelesaikan ritualnya. Merasa kewalahan, Nona Xiaoxin yang tak ingin tewas, ia memutuskan untuk mengeluarkan inti kekuatan spiritual agar dapat mengimbangi keampuhan pusaka tongkat si biksu Fahai. Sadar akan hal tersebut, Nona Bai juga mengorbankan sedikit darahnya guna mempercepat ritual yang ia lakukan. Dan benar saja, dalam waktu sekejap itulah akhirnya Nona Bai berhasil menurunkan hujan di langit dan membuat api yang membara secara perlahan pun sirna. Ya, meskipun Nona Xiaoxin mengeluarkan inti kekuatan silumannya, namun kekuatan yang ia miliki tetap tak cukup kuat untuk menahan serangan pusaka tongkat biksu Fahai, yang tentunya membuat dirinya berulang kali mengalami desakan. Melihat jika kerabatnya dalam bahaya, Nona Bai mengorbankan tubuhnya untuk menjadi tameng agar Nona Xiaoxin tak terluka. Nah, disinilah terlihat Jing Song tiba-tiba muntah darah, yang mana hal itu tak lain disebabkan tusuk rambut yang ia berikan pada Nona Bai patah. Di saat sang biksu Fahai hendak dibunuh oleh si siluman lipan kegelapan, untungnya pusaka tongkat sakti miliknya berhasil menyelamatkannya. Meskipun sedemikian, terlihat sang biksu tetap kewalahan melawan kehebatan si siluman lipan tersebut, yang membuat dirinya tak lagi dapat berkutik sedikit pun. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat Su Xian kembali menghampiri kakaknya yang tak lain Tuan Bejo untuk meminta bantuan agar dapat menemukan Nona Beizhuzen. Dengan melihat kekacauan yang terjadi semalam di kota Lin'an, Tuan Bejo tentu saat ini tak dapat membantu Su Xian, sebab dirinya harus pergi mencari titik keberadaan anak-anak yang masih menghilang. Khawatir akan keadaan Nona Bai, setibanya di rumah, terlihat Su Xian sangat galau sambil memperhatikan lentera milik Nona Bai yang tertinggal semalam. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat hubungan Nona Bai dan Xiaoxin semakin dekat, yang mana Xiaoxin sudah menganggap Nona Bai sebagai kakak kandungnya sendiri. Begitu halnya dengan Nona Bai, ia juga dapat menerima Xiaoxin sebagai adik angkatnya. Disinilah kemudian mereka bersama-sama pergi untuk kembali menuju kota Lin'an, yang tak lain misinya ialah untuk dapat menemukan dan menyelamatkan para anak-anak yang masih menghilang. Dan benar saja, di dalam markas terlihat para bocil FF sedang diwejangi oleh Nona Qin, yang merupakan jelmaan si siluman lipan, yang menasihati untuk tetap belajar dengan giat agar nantinya menjadi orang yang hebat. Nah, disinilah baru terungkap alasan Nona Qin menyandra anak-anak yang berada di kota Lin'an, yang ternyata dulu ia pernah memiliki seorang anak perempuan. Karena ketidakikhlasannya kehilangan satu-satunya buah hati yang ia miliki, membuat dirinya selama ribuan tahun sangat merana dan mensedih. Alasan itulah yang menjadi dasar jika Nona Qin sangat berambisi besar untuk dapat menghidupkan kembali putrinya
dengan menculik para bocil tersebut untuk ia jadikan bahan uji coba ritual pemulihan jiwa. Sedangkan di sisi lain, terlihat Tuan Bejo mencoba untuk menyemangati dan memotivasi para orang tua yang kehilangan akan buah hatinya. Tak kuat melihat kesedihan yang dialami oleh para orang tua tersebut, Nona Bei mengajak Xiao Xin untuk menuju kediaman Nyonya Yu, yang mana dirinya juga sangat khawatir akan keselamatan Cheng Sheng. Namun secara tak sengaja inilah Nona Bei bertabrakan dengan Su Xian yang juga hendak pergi untuk mengecek kondisi Nyonya Yu.